Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Informasi utama kami awali terkait dengan proposal menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menuai pro dan kontra. Apa yang terjadi pada Israel bila FIFA mengabulkan permohonan Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk memberi sanksi pada Israel? Usulan menangguhkan keanggotaan Asosiasi Sepak Bola Israel dalam induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA mendapat beragam reaksi dari analis. FIFA itu kan harusnya punya aturan jelas ya. Dan sebelum ini terjadi kan kejadian dengan Rusia dan Ukraina di mana Rusia mendadak menyerang masuk ke wilayah yang merdeka Ukraina. Jadi dengan tindakan itu Rusia disuspend. Where are the discussions on Sudan? Where are the discussions on Ethiopia? There are a lot of other places in the world where actually the death toll is much greater. Usulan sanksi ini diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina pertengahan Mei. I ask you to stand on the right side of history. Menindaklanjuti permintaan sebelumnya pada April dan antara lain didukung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dan kalau bisa segera di-ban biar agar ini serangan-serangan Israel itu berhenti. Sebenarnya itu aja. Pada saat serangan berhenti kan selesai. Sama kasusnya Rusia. Pada Rusia hari ini keluar dari Ukraina, ban itu akan di-lift. Rusia diberi sanksi tak lama setelah menyerang Ukraina pada Februari 2022. Dan tak hanya oleh FIFA, melainkan juga oleh UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa. Dengan sanksi dari FIFA maupun UEFA, maka Rusia tak boleh bertanding dalam Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar. Selain itu, tim sepak bola Rusia juga dilarang bertanding dalam Liga Negara-Negara UEFA maupun pertandingan merebutkan Piala Euro pada 2024. Asosiasi Sepak Bola Israel menolak penangguhan keanggotaannya karena menganggapnya sebagai pencampuran antara politik dan olahraga. Football has successfully broke down so many walls, and yet there are those who insist using to punish, to split, to taint with political motives and decrease hatred. Tapi sebagian analis menilai pencampuran politik dan olahraga bukan sesuatu yang baru. The United States even withdrew from the 1980 Winter Olympics in Russia because of the Russian invasion of Afghanistan at the time. So there are a lot of precedents of countries being ostracized because of certain things they do. Analis lain menilai bila FIFA akhirnya memutuskan menskors Israel, maka bukan hanya dalam sepak bola Israel bisa terkena larangan. I would imagine at some point the Olympic Committee will have to deal with this. Next year, maybe Israel's not invited to Eurovision. And this is the staple of what happens when you're increasingly treated as a pariah. Seperti organisasi internasional lain, perang Israel-Hamas memecah 211 anggota FIFA. Dewan FIFA bakal memutuskan usulan penangguhan keanggotaan Israel paling lambat 20 Juli. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Proposal baru guna mengakhiri perang Israel-Hamas kembali mengemuka setelah diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. Tapi minimnya rincian proposal ini dan ketidakjelasan posisi Israel memunculkan tanda tanya. Tentara Israel terus bergerak di Rafah, kota di ujung selatan Gaza. Proposal baru pun diumumkan di Gedung Putih. It's time for this war to end. Jumat waktu setempat, Presiden Joe Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya diajukan Israel. Israel's made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Biden menyebut proposal ini sebagai proposal baru komprehensif, bukan secara eksplisit sebuah gencatan senjata di tengah masih berlangsungnya negosiasi. Fase pertama proposal ini menyerukan jeda pertempuran selama 6 pekan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk. Lalu pembebasan ratusan tawanan Palestina dari penjara Israel disertai pelepasan sebagian sandera.
paling rentan oleh Hamas. Dilanjutkan fase kedua di mana Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza disertai pembebasan sandera selebihnya. Pada fase ketiga, rekonstruksi Gaza bisa dimulai. Proposal gencatan fase ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari Menhan dan Presiden terpilih Indonesia dalam sebuah forum keamanan di Singapura. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. Tapi pengumuman Gedung Putih tak memuaskan semua pihak. The United States, first of all, should recognize that a call, an international call, a very, very firm call for a ceasefire should come from the White House yesterday, 6 months ago. The White House did call for a permanent ceasefire. Sementara analis juga mencermati masih belum jelasnya sejumlah poin proposal baru ini. What Biden is trying to say is that Hamas has been so badly damaged that they're incapable of launching another attack. And the one thing that is kind of vague about this proposal, as opposed to some others, is who governs Gaza after Israel withdraws. Lewat berbagai pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan proposal yang diumumkan Biden kurang lengkap karena Israel tetap bertekad menghabisi kemampuan Hamas secara militer maupun secara struktural. Sedikitnya 2 rekan koalisi Netanyahu dari sayap utara kanan bahkan mengancam keluar kabinet bila Israel melaksanakan proposal ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Partai populis sayap kanan Eropa diprediksi akan menang besar dalam pemilu parlemen negara-negara Uni Eropa. Peralihan ini diduga terdorong atas kemarahan dan kekecewaan pemilih terhadap partai arus utama. Ini terjadi di saat Amerika Serikat terus mengupayakan dukungan Eropa bagi kebijakannya terkait perang Ukraina. Jelang pemilu parlemen Eropa, sejumlah partai pendukung sayap kanan Prancis mencoba berkampanye di Soubésolon, kota kecil 100 km dari Paris. Beberapa tahun lalu, pemilih mungkin ragu untuk berbincang dengan pendukung sayap kanan, tapi kini kondisi berubah. Il faut faire quelque chose parce que les gens ils ont du mal à vivre. Et c'est très dur. Oui, j'ai voté pour le Rassemblement national. J'ai pas peur de le dire. Bon, je reste sur mon opinion, pareil. C'est la même chose. Menurut jajak pendapat, Partai Barisan Nasional akan meraup sepertiga lebih suara di Prancis untuk Parlemen Eropa. 2 kali lipat lebih banyak ketimbang Partai Renaissance, partai pendukung Presiden Emmanuel Macron. This type of governance, globalist, wokeist, irrespectable sometimes of the issues that people like. It has repulsed people from this politics. Barisan Nasional yang dulu bernama Front Nasional di bawah Marine Le Pen telah melunakkan sikap dibandingkan haluan anti-imigran dan anti-Uni Eropa dulu, dan kini berfokus pada isu-isu lebih membumi seperti lapangan kerja dan ekonomi. Everything is in favor of the National Rally for one good or bad reason. They have never been into power, nor alone, neither in a coalition. So many French voters say, okay, this is a bet on the future, but why not try? And if we are not happy with them, we'll throw them out as well. Aset politik lain dari Barisan Nasional adalah Jordan Bardella yang digadang sebagai calon anggota legislatif Parlemen Eropa. Politisi berusia 28 tahun ini diharapkan bisa memperluas daya tarik partai bagi pemilih muda. Pemilih di 27 negara anggota Uni Eropa akan memilih dalam pemilu 6 hingga 9 Juni mendatang. Masing-masing negara punya pandangan yang berbeda-beda. Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa akan punya peran geopolitik untuk saat ini, seperti menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan menghadapi ancaman Tiongkok, serta menyediakan dana bantuan untuk Ukraina dan juga menghadapi konflik Israel-Hamas. Tapi ingatan masa lalu akan agresi Nazi membuat sejumlah pemilih lanjut usia curiga terhadap kaum nasionalis. Comme son père qui disait immigration zéro,
Et pourtant, quand tu pars au Sénégal, là-bas c'est français. Déjà mon grand-père, mes arrière-grands-pères, ils sont battus. Aujourd'hui, j'ai une vidéo de mon grand-père là, actuellement, qui a plus de 100 ans. Il est là avec moi. Il a plus de 100 ans. Il a bagarré pendant la guerre contre les Allemands. Jikapun Barisan Nasional dan partai sayap kanan lain menang dalam pemilu Uni Eropa, ini tak serta-merta menjamin kemenangan dalam pemilu nasional Prancis, termasuk dalam pemilihan presiden pada tahun 2027 mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dalam kurun waktu sepekan, 2 pantai populer di California ditutup sementara karena adanya hiu. Puncak musim berlibur di pantai memang membawa risiko sendiri berupa ancaman hiu, dan Pemda serta penjaga pantai juga memiliki cara-cara sendiri untuk meminimalisasi risiko serangan. Musim panas dan libur sekolah anak di Amerika Serikat menjadi kesempatan banyak warga untuk berwisata di pantai. Ini terlihat di San Clemente, negara bagian California, sebuah destinasi wisata pantai populer bagi warga Los Angeles maupun San Diego. Pretty good here with all the nieces and nephews, brothers, and having fun. Tapi saat diliput ABC News, wisatawan dilarang berenang di laut. It's beautiful. I mean, I wish we were able to go into the water for a little bit, even though it's a little cold, but we have to keep the kids out because of the shark. Semalam sebelumnya, peselancar melihat bayangan gelap di bawah permukaan air. It was a shark about 6-7 feet roaming around, going back and forth. Pantai sepanjang 3,2 km pun akhirnya ditutup bagi wisatawan yang ingin berenang. Moments later, the one surfer was knocked off his board. What appeared to be a shark. No injuries to the surfer, but with that aggressive behavior, we followed the Orange County Shark Protocol that lifeguard agencies have adopted, and we are doing a 24-hour closure 1 mile north and south of the location. Pantai baru dibuka kembali begitu tak ada lagi hiu di lokasi. As somebody who likes to get in the water a little bit but is always a little bit leery about what's underneath me, it is a little scary. So we want to make sure it's completely safe for our residents. We don't want there to be any incidents. Penutupan serupa sempat dilakukan di Del Mar, dekat San Diego, setelah seorang laki-laki usia 46 tahun digigit hiu saat sedang berenang bersama beberapa orang lain. I heard some screaming and you could tell it was serious. A surfer came over and gave us his board, and so put him on the board and I jumped on top of him and started paddling in. Korban menderita luka di bagian badan, lengan dan tangannya. Initially there was a decent amount of bleeding. After that, emergency care was delivered. Medics were on scene less than 4 minutes after that. Meski serangan hiu di AS masih relatif jarang, apalagi yang sampai mematikan. Kejadiannya meningkat dengan semakin berkurangnya polusi air yang meningkatkan populasi ikan. Ikan ini lalu menjadi santapan bagi hiu yang semakin bersinggungan dengan manusia. The closer that sharks come to shore, the more likely they are to overlap with human activities. Di New York sejak 2023, aktivitas hiu dipantau menggunakan puluhan drone. Serangan paling signifikan terhadap manusia oleh hiu sering dilakukan oleh hiu putih besar atau Great White Shark, yang ukurannya bisa melampaui 6 meter. Dan mangsa aslinya selain ikan juga adalah mamalia laut seperti singa laut dan anjing laut. Satwa-satwa ini juga banyak ditemui di pantai-pantai termasuk di California. Dan menurut ahli biologi sulit bagi hiu untuk membedakan antara anjing laut atau singa laut dengan manusia yang sedang berenang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo Dunia. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, Menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Kami lanjutkan Sinpo Dunia dengan berita terkait warga ibu kota Amerika Serikat menyambut antusias kembali dipulihkannya kerjasama pelestarian panda dengan Tiongkok yang sempat terhenti dengan pemulangan 2 panda dari Kebun Binatang Nasional. Selama 2 dekade di Washington, 2 panda tersebut, Mei Xiang dan Tian Tian, telah memiliki 4 anak. Rencana kembalinya panda ke ibu kota Amerika Serikat membawa semangat baru bagi staf Kebun Binatang Nasional, termasuk petugas yang menjadi perawat panda. I am so excited to share the news that the pandas are coming back. I've been waiting for this moment since Mei Xiang, Tian Tian, and Xiao Qiji left. So for me, this is huge. I can't wait. It couldn't have come any sooner. 2 panda kecil menggantikan 3 panda yang dipulangkan ke Tiongkok akhir 2023. We're getting 2 young pandas. They're currently both 2 years old. Their names are Bao Li and Qing Bao. So Bao Li is the male that we will be receiving. He is actually a descendant of the Mei Xiang Tian Tian family. So for those who are familiar, we had a cub in 2013 named Bao Bao. She went to live in China in 2017, and since she's been over there, she's had 3 cubs. Bao Li happens to be one of her cubs. Para pengunjung kebun binatang tak kalah senangnya.
I just hope that we would work things out with the Chinese government. We enjoyed seeing the pandas while they were here, and I have a new generation that wanted to see the pandas because we have a love for all things furry. So we just wanted to have the pandas come back. Amerika Serikat termasuk negara pertama yang menjadi mitra Tiongkok dalam program pelestarian panda yang sering disebut juga sebagai diplomasi panda. Lewat program ini, kebun binatang di luar Tiongkok bisa meminjam panda dengan kontrak 10 tahun untuk bersama-sama mengembangbiakan satwa yang sempat terancam punah ini. Berkat sejumlah terobosan yang dicapai dalam program ini, status panda liar membaik dari status terancam ke rawan. 2 panda baru dijadwalkan akan datang pada akhir tahun, tapi sudah direspons positif di sebuah toko kue yang menjual beragam kue dan santapan lain berbentuk panda. We are super excited, and honestly, we never gave up faith. We knew they were going to come back eventually. We kept our panda cake pops, our panda t-shirts, our panda postcards. We knew eventually they would come back. So, you know, in this climate, it's something really positive for everybody to focus on. It's not controversial. Everybody loves pandas. They're cute, they're fun to watch. They just exude happiness. Secara informal, diplomasi panda di Amerika dimulai pada 1972, menyusul normalisasi hubungan diplomatik antara pemerintah AS dengan pemerintah Tiongkok di Beijing. Tidak diperpanjangnya kontrak untuk panda sebelumnya yang menghuni kebun binatang nasional di Washington DC ditengarai tak lepas dari imbas memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Karena pada saat bersamaan panda juga tak diperpanjang kontraknya untuk kebun binatang di sejumlah negara sekutu Amerika Serikat, termasuk diantaranya Korea Selatan dan juga Inggris. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkit listrik surya, guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagi kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Proyek di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turk Mine ini patut dipuji.
Terutama di Zimbabwe, tempat kelangkaan listrik makin memburuk akibat kekeringan di kawasan tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk pemprosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengolahan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children are going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativi, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativi Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates. Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first, they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.